Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di hari Jumat sekarang. Ini adalah hari yang paling mulia untuk beribadah karena Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya ibadah itu adalah salat, sebaik-baiknya salat adalah berjamaah, sebaik-baik berjamaahnya adalah subuh, sebaik-baik subuhnya adalah subuh Jumat. Maka beliau dalam redaksi yang singkat itu bersabda bahwa seabdul-abdulnya salat adalah salat subuh berjamaah di masjid hari Jumat. Paling afdal itu. Di hari-hari yang lain subuh afdal di masjid, tapi Jumat lebih afdal. Jadi itu patut kita syukuri, wajib kita syukuri semua ini karena semata-mata berkat taufik dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang harus kita perhatikan juga adalah sunnah-sunnahnya hari Jumat, terutama yang berkenaan dengan hak Rasulullah itu adalah bersolawat. Nabi kita alaihi salatu wassalam berpesan untuk memperbanyak solawat di berbagai kesempatan, terutama di beberapa kesempatan berikut. Jadi sholawat itu dianjurkan banyak, tapi ada beberapa waktu yang sangat ditekankan kita bersolawat. Yang pertama adalah hari dan malam Jumat. Ini seperti ini. Dalam sebuah hadis alaihi salatu wassalam bersabda, aksiru minas sholati alayya yaumal jum'ah. Perbanyaklah bersalawat kepadaku di hari Jumat. Hari Jumat itu maknanya adalah siang atau malamnya atau keduanya. Fa inna sholatakum tablughuni, karena setiap salawat yang dibacakan oleh kalian itu sampai kepadaku. Tablughuni, bulugh, nyampe gitu ya. Jadi tidak ada salawat yang nguap, semua salawat itu nyampe. Yang kedua yang dianjurkan kita banyak bersalawat itu adalah setelah azan. Itu sangat ditekankan bersolawat. Jadi ada 5 sunnah yang hendaknya kita lakukan kalau dengar azan. Ada 5 amalan sunnah, ada ibadah sunnah 5 yang kita kerjakan kalau dengar azan. Yang pertama adalah mengikuti ucapan muazin. Yaqulu ma yaqulul muadzin. Jadi ada 5 sunnah saat kita dengar azan. Yang pertama adalah mengikuti ucapan muadzin. Yang kedua, saat mendengar syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selain mengikutinya juga ditambahkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang kedua, sunnah yang ketiga saat mendengar azan itu setelah beres itu sebelum membaca doa wasilah Allahumma robba hadhihi da'wati tamma, itu baca sholawat dulu. Baca sholawat dulu, itu hadisnya begitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah setelah sholawat selesai baru baca doa wasilah Allahumma robba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqama mahmudal ladzi wa'adtah. Dalam riwayat lain innaka la tukhliful mi'ad. Setelah doa wasilah baru minta permohonan yang kita inginkan. Sal tu'tahu, mintalah kamu akan diberikannya. Itu 5 amalan sunnah berdasarkan hadis yang sahih untuk kita kerjakan saat mendengar azan. Luar biasa. Jadi hanya azan saja kita bisa memperoleh 5 amalan sunnah. Kalau kita tahu ilmunya.
Kalau tidak tahu ilmunya ya hari-hari saja. Jadi yang pertama adalah mengikuti muazin, yang kedua membaca raditu billahi roba saat syahadatain, yang ketiga membaca sholawat, yang keempat membaca doa wasilah, yang kelima membaca doa yang kita inginkan, bebas. Dan itu ijabah, dan itu mustajab, dan itu makbul ya. Karena hadisnya sal tu'tahu, mintalah kamu akan diberinya. Itu 5 amalan. Itu yang kedua, untuk sholawat dianjurkan ba'da azan. Jadi yang pertama itu hari Jumat, yang kedua ba'da azan. Yang ketiga adalah pagi dan petang secara khusus. Berdasarkan hadis Nabi, man shalla alayya ashron, barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali pagi dan sore itu ya, wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah, maka dia berhak, wajib atau berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Ini sunnah-sunnah dibacakan sholawat di waktu-waktu tersebut. Lalu baru yang keempat itu sholawat di saat tasyahud akhir, tasyahud sholat ya, baik awal atau akhir, dan itu termasuk rukun sholat. Kalau tidak dibaca sholatnya batal kan begitu. Mari sama-sama kita amalkan ibadah yang sederhana ini, tapi mengandung faidah, mengandung khasiat, mengandung pahala yang sangat besar, yaitu ibadah sholawat. Membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dalam riwayat Bukhari dari Ka'ab bin Ujrah. Kalau dari Sa'id al-Khudri itu riwayat Bukhari juga sama, tanpa ala yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi boleh dengan ala dua-duanya, boleh alanya satu saja di awal. Jadi bebas ya, karena ada 2 riwayatnya. Itu termasuk dari kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, membacakan sholawat kepada beliau ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita pegang sunnah seperti itu. Baik, kita lanjutkan kajian kita ya, melanjutkan yang kemarin, masih tentang zikrul maut, tentang anjuran untuk senantiasa mengingat kematian. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah bersabda, kafa bil mauti wa'idhon, cukuplah kematian itu sebagai pelajaran. Jadi pelajaran atau pengingat yang paling ampuh itu adalah kematian. Andaikan kita tidak punya ajaran apa-apa, andaikan kita tidak punya pengingat apa-apa, hanya selalu ingat kematian saja, itu semua sudah cukup jadi pelajaran. Kafa, cukuplah bil mauti, dengan kematian wa'idhon, sebagai sebuah pelajaran. Baik, hadis pertama yaitu kewajiban menulis wasiat sebelum mati, jika ada yang mau diwasiatkan. Hadis Nabi alaihi salatu wasallam, wa anhu ay an Ibni Umar, hadis sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqum ri'im muslim, tidak berhak seorang muslim, lahu syai'un yusifihi, punya sesuatu yang harus diberikan informasinya, wasiat sebelum matinya itu, yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indah, kecuali wasiat itu ditulisnya sebelum matinya. Jadi kalau seseorang itu ada yang perlu diwasiatkan, maka tidak halal baginya tidur 1 malam atau 2 malam kecuali telah menulis wasiatnya. Ini dalil bahwa menulis wasiat itu wajib hukumnya. Menulis wasiat itu wajib hukumnya. Karena tidak boleh orang Islam mati meninggalkan tanda tanya, meninggalkan banyak pertanyaan, kabingung ka keluargana. Saha anu dihutangan, saha anu ngahutang ke anjeunna, itu harus jelas. Karena jangankan orang biasa, seorang mati syahid saja kalau meninggal dunia meninggalkan hutang, itu kan menggantung surganya ya.
Tidak ada yang menahan seorang mujahid yang meninggal fisabilillah syahid dalam hal masuk surga illa dainun, kecuali hutangnya. Maka ini sangat mengerikan sekali. Saking mengerikannya Nabi SAW mengatakan tidak halal seorang muslim tidur sebelum menulis wasiat. Kalau ada yang mau diwasiatkan. Termasuk warisan ya. Tidur apa dengan kematian? Tidur. Dan dia ada wasiat, kan dia tidak tahu kapan matinya kan? Ya, gitu. Gimana Pak Ji? Warisan. Kalau warisan mah kan itu kewajiban orang yang hidup ngurusnya. Ya, artinya wasiat kita bikin warisan ini untuk siapa? Warisan itu beda dengan wasiat, di luar wasiat. Warisan itu di luar wasiat. Wasiat itu di luar warisan. Dan tidak boleh menulis wasiat untuk ahli waris. Enggak berlaku. Ada hadisnya, la wasiat tali waris, tidak berlaku wasiat bagi ahli waris. Jadi wasiat itu tidak diberikan pada ahli, karena ahli waris mah jatahnya waris. Kalau wasiat mah itu untuk selain ahli waris. Sudah jelas dalam Al-Quran warisnya. Sudah jelas dalam Al-Quran. Hutang ya. Ada hutang, ada piutang, ada juga mungkin wasiat berupa wakaf, berupa wakaf, mungkin berupa infak sedekah, berupa segala macam lah, atau ada harta dia yang di luar yang ingin dia berikan kepada waris, itu diwasiatkan. Dan batas maksimalnya itu sepertiga, tidak boleh melebihi wasiat itu sepertiga. Jadi aturan wasiat itu satu, tidak boleh melebihi sepertiga. Yang kedua, tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Dan yang ketiga adalah diberikan setelah yang berwasiat itu meninggal dunia. Mahakum mri'im muslim, tidak halal seorang muslim lahu syai'un, memiliki wasiat yang harus disampaikannya, yabitu, tidur, lailatani, 2 malam, illa, kecuali wa wasiyatuhu, wasiatnya sudah ditulis. Waktu kan orang nggak ada yang tahu mati kapan, kecuali kalau tahu betul mati kan gitu. Karena orang nggak ada yang tahu kapan matinya, maka Nabi SAW memerintahkannya itu tulis, karena siapa tahu subuh udah nggak ada lagi, tulis gitu. Makanya bahasanya tidak halal seorang muslim punya wasiat lebih dari 2 malam dia tidur tidak ditulis. Termasuk simpenan istri ya? Termasuk. Pokoknya wasiat kita, maksudnya istri titipan atau titipan istri? Jangan diketahui orang. Oh, saya kira ada yang nitip istri gitu. Sama dalam perspektif fikih Islam itu tidak ada istri siri, istri jahri. Tidak ada istri legal, tidak ada istri tidak tercatat. Semua itu sah di hadapan Allah, berhak dan wajib mendapatkan haknya. Negara yang membedakan, ini istri legal dapat waris, ini istri yang tidak tercatat tidak dapat waris, itu kan kerjaannya negara. Tapi kalau penilaian Allah Ta'ala itu istri sah, maksud saya itu istri legal dan istri yang tidak tercatat, itu dua-duanya punya hak yang sama, punya kewajiban yang harus ditunaikan sama dari suaminya, dan sama sekali tidak ada perbedaan sedikit pun. Sah di mata agama. Di mata Allah mereka adalah pewaris sah dan berhak mendapatkan wasiat kalau memang mau diwasiati, maksudnya selain ahli warisnya gitu, dari keluarganya itu, dan tidak ada beda sama sekali. Yang membedakan itu hukum negara, dan akhirat itu tidak berbicara hukum negara. Akhirat itu yang berbicara hukum agama. Akhirat itu bicara hukum agama. Jadi ini anjuran, bahkan di sini katakan wajib ya. Saya baca penjelasan ulamanya. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari, sahih banget ya, Muslim juga sahih banget. Wastadalla bihadzal hadis, para ulama menjadikan ini dalil ya, hadis ini ala wujubi, akan wujubi, wajibnya al-wasiyah, wasiat. Wa bihi qala Zuhri wa Abu Majlaz, dan itu juga dikatakan oleh ulama yang lain, di antaranya Abu Zuhri, Az-Zuhri dan Az-Zuhri ahli hadis ya, dan ulama-ulama yang lain. Wa Atha wa Talhah bin Masraf fi akhirin wandur tafsil al-mas'alah fil Fath, dijelaskan dalam kitab Fathul Bari penjelasannya ya.
Kecuali kalau kita memang benar-benar tidak punya wasiat, itu nggak usah risau, nggak usah gusar, itu mah aman-aman aja. Tapi kalau ada sesuatu yang kita mandang bahwa itu harus diwasiatkan, karena khawatir mungkin ahli waris nanti bersengketa terkait wasiat ini, atau mungkin ahli waris merasa kebingungan apa hutannya, atau ahli waris kebingungan piutangnya mana yang harus ditagihkan, itu harus ditulis sama calon almarhum ini. Ditulis sama calon almarhum. Batasnya 2 malam. Mungkin 1 malam kelupaan masih ditolerir oleh Nabi SAW. Tapi kalau sudah 2 malam tidak mencatat wasiat, padahal ada yang mau diwasiatkan, Nabi mengatakan mahakum ri'im muslim, tidak berhak seorang muslim tidur tanpa menulis wasiat. Kalau ada, kalau nggak ada mau dia wasiatin apa? Ya. Tidak punya apa-apa yang diwasiatin. Ini kalau ada kan. Jadi tolong garis bawahi kalau ada. Gitu. Makanya bahasanya lahu syai'un yusihi, ada sesuatu yang hendak dia wasiatkan. Maka hendaklah wasiatkan. Bahkan dalam riwayat lain lebih tegas lagi. Wa fi riwayatin li Muslim yabitu salasalayalin. Qala Ibnu Umar ma maratna. Dalam riwayat lain itu ada keringanan lagi, bukan semalam 2 malam tapi 3 malam. Maksimal orang menunda menulis wasiat sebelum matinya maksimal 3 malam, harus sudah tercatat. Itu riwayat Muslim. Riwayat Bukhari 2 malam. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu selaku perawi hadis ini mengatakan ma marrat alayya lailatun, berarti ini komentar sahabat ya, komentar sahabat berarti yang meriwayatkannya. Ma marrat alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu qala dzalik ila wa indi wasiyati. Maka Ibnu Umar mengatakan, sejak tahu hadis ini aku tidak pernah tidur 1 malam pun kecuali wasiatku sudah tersedia. Ini saya amalkan Pak zaman Covid. Saya nggak kena Covid, tapi sieun maut ke Covid. Ya karena kita nggak tahu maka nulis. Kalau setahun sebelumnya boleh? Sehari sebelumnya boleh. Tadi kan batas maksimal kan. Kita kan nggak tahu meninggal kapan. Iya. Makanya 3 hari itu maksimal. Sehari, 2 hari tolerir, 3 hari itu. Jadi mempersiapkan 3 hari. 3 hari udah sekarat duluan, udah nulis. Enggak, maksudnya itu kan orang kan akan merasakan sebelum kematiannya. Seseorang itu akan merasakan bahwa dia akan meninggal. Itu segera tulis maksimal 3 hari. Maksud 3 hari itu begini, kalau di malam itu lebih afdol, kalau dientarkan juga bisa hari kedua, maksimal hari ketiga sudah punya wasiatnya. Kalau ada yang wasiatkan, maksimal hari ketiga sudah menulis wasiat gitu. Pesan lah. Wasiat mungkin terlalu besar bahasa agama, ya pesan lah. Tulis pesan. Seperti waktu saya di zaman Covid, alhamdulillah saya nggak kena Covid. Tapi perasaan mau matinya itu sudah di depan mata karena kan pemberitaan itu begitu mencekam ya. Saya tulis segala macam tulis, taruh di bawah bantal. Qadarullah. Covid kan nggak kena gitu. Istri beberes, bukaan bantal, aya wasiat. Guning loba hutang si ate. Akhirnya tidinya dicarekan, aduh ngutang tuh bebeja. Emang nggak besar sih hutangnya tapi kan banyak gitu. Itu. Jadi lain teh merepi hutang, kalau iyo aya daftar hutang kasih A 1 juta, kasih 2 juta. Kalau yang lagi sakit sekarang di koma itu berapa itu? Ya ahli warisnya. Ahli warisnya yang nulis. Maksudnya ahli warisnya itu memastikan ke yang sedang sakit itu ada nggak wasiat yang mau ditulis, adakah wasiat yang mau disampaikan gitu, harus ditanya. Oh, ahli warisnya yang ngasih tahu. Iya, adakah wasiat yang harus disampaikan? Gitu. Nanya. Koma 2 bulan. Nah, itulah pentingnya belajar agama. Sebelum koma sudah bikin wasiat. Perasaan mau mati besok, tapi bagi mati bingung kan? Nggak boleh berharap mati Pak, haram hukumnya Pak. Nanti di sini ada hadisnya. Jangan Pak, jangan berharap kematian. Nah,
Ini hadisnya begini. Biar langsung ya. La yatamanna ahadukumul mauta. Tidak diperkenankan seorang di antara kalian berharap mati. Tuh, gitu. Hadis. Imma muhsinan, siapa tahu jadi orang baik, la'allahu yazdad, maka amal ibadahnya akan nambah, la'allahu yazdad, wa imma musian, atau siapa tahu masih jadi orang jahat, fala'allahu yasta'tib, dia bertobat kepada Allah. Jadi jangan sekali-kali mengharap kematian. Kalau ditakdirkan masih baik, alhamdulillah bisa nambah amal. Kalau ditakdirkan masih belum baik, mudah-mudahan bisa bertaubat. Hadis riwayat Abu Hurairah dari periwayatan Bukhari, hadisnya sahih muttafaqun alaihi. Jadi jangan sekali-kali berharap kematian. Apa alasannya Nabi melarang berharap kematian? Ada penjelasannya. La yatamanna ahadukumul mauta wa la yad'u bihi min qabli ayyatiyahu. Tidak boleh berharap kematian, tidak boleh meminta kematian. Berdoa mati itu enggak boleh, haram hukumnya, enggak boleh. Alasannya apa? Innahu idza mata inqata amalu. Karena kalau sudah meninggal dunia tidak bisa lagi beramal, tidak bisa lagi berbuat ibadah, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Itu ruginya. Jadi kenapa Nabi melarang orang berharap kematian atau meminta kematian? Karena kalau sudah mati nggak bisa berbuat baik lagi. Terus mau gimana? Innahu idza mata, kalau sudah meninggal dunia, inqata, terputus amaluhu, amal perbuatannya. Wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairan. Padahal bagi orang mukmin setiap penambahan umur itu adalah kebaikan. Bagi orang mukmin setiap penambahan umur itu pasti kebaikan. Ketika ditambah umurnya 1 tahun, ya, berarti itu bagi orang beriman ya, itu akan nambah kebaikannya 1 tahun. Kalau ditambah umurnya seminggu, berarti orang mukmin itu dapat menambah ibadahnya seminggu. Jadi semakin panjang umurnya, semakin banyak usianya, semakin banyak kebaikannya. Itu orang mukmin. Kalau yang ini di alam kubur, manusia di alam kubur yang kembali hanya untuk beramal saleh. Iya betul. Quran ya? Itu Quran. Jadi ada tadi suratnya saya baca. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ada ayat lain, farji'na na'mal sholihan. Jadi orang yang sudah meninggal dunia itu minta agar dikembalikan ke dunia semata-mata untuk berbuat amal soleh. Dan amal solehnya itu dalam ayat lain dispesifikan, itu adalah fa asaddaqa, bersedekah. Orang meninggal semuanya ingin dibalikin ke dunia untuk beramal soleh, dan amal solehnya itu lebih spesifik adalah sholat dan sedekah. Maka orang beriman dilarang berharap mati, orang beriman dilarang minta kematian. Karena apa? Alasannya terputus amal ibadahnya gara-gara mati itu. Hadis muttafaqun alaihi. Malah ada yang minta saya disuntik mati aja. Itu Eropa, euthanasia. Ada ilmu medisnya apa? Istilah medisnya itu apa? Euthanasia, betul. Euthanasia. Eropa itu mensahkan undang-undang seseorang itu bisa mengajukan suntik mati di rumah sakit dengan prosedur yang ketat ya tentunya. Itu karena filosofi hidup mereka, peradaban mereka dibangun bukan atas iman. Iya. Bukan atas iman. Korupsi dihukum mati itu. Ya itu urusan hukum dan politik Pak ya. Kalau minta hukum mati itu. Siapa yang mintanya? Itu demo. Yang demonya, yang koruptornya minta hukum mati enggak? Yang koruptornya Enggak kan. Ya itu silang pendapat di kalangan ulama juga, boleh tidak koruptor dihukum mati. Karena yang namanya nyawa itu hanya bisa diambil oleh nyawa lagi. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya orang Islam itu haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Nah, bab darah itu illa bihaqil Islam, kecuali dengan
haknya, hak Islam. Satu, hukuman kisos. Itu boleh tuh orang ditumpahkan darahnya, hukuman kisos. Karena membunuh dibunuh lagi itu harus kisos tapi ya lewat pengadilan. Yang kedua adalah zina dan ya dirajam. Itu yang muhson, yang sudah menikah lalu berzina itu muhson namanya, dirajam. Kalau masih anak muda dicambuk saja 100 kali lalu diusir. Lalu yang ketiga adalah yang memerangi umat Islam. Islam tapi merangi umat Islam. Hanya 3 itu Rasulullah mengizinkan darah ditumpahkan. Satu karena kriminal, kepembunuhan. Yang kedua karena berzina. Yang ketiga karena memerangi umat Islam atau haddul riddah, al-mufariq lil jamaah, keluar dari barisan Islam, bergabung dengan orang munafik lalu memerangi umat Islam. Nah itu baru yang seperti itu boleh diperangi. Selain 3 ini tidak ada celah untuk menerapkan hukuman mati. Makanya para ulama sangat ketat. Tetapi di pendapat yang lain itu mengatakan bahwa karena sudah sangat kronis korupsi itu, maka ngambil celah dari fikih bahwa takzir itu ada yang berpendapat boleh setara dengan hukuman mati. Nah, jadi kalau kita berbicara fikih itu ada 2 pendapat. Pendapat ulama melarang hukuman mati atas koruptor karena ada hadisnya hanya 3 yang membolehkan hukuman mati. Tapi kalau kita lihat pendapat yang lain dari para ulama, boleh hukuman koruptor itu setara dengan takzir dan takzirnya itu bisa dengan sampai hukuman mati. Jadi ada 2 pendapat ya, dalam perspektif fikih ya, dalam kacamata fikih. Tapi kalau kita lihat sejarah tidak ada hukuman mati buat koruptor. Ya. Mendingan disita asetnya, diambil kekayaannya, dimiskinkan, lalu ditakzir, dihukum. Saya kan koruptor itu setara dengan membunuh banyak orang katanya. Memang asli membunuh begini? Ya, secara tidak langsung. Ya secara tidak langsung, tapi kan bukan membunuh. Tidak sama antara membunuh dengan berserikat dalam membunuh, kan beda. Karena banyak orang yang bunuh diri karena ekonominya. Ya kan tidak langsung. Bisa jadi di situ mah ada peran kita juga. Kalau kita misalkan pamer kekayaan, rumahnya tinggi, pamer segala macam, lalu tetangga itu merasa, saya kehul pisan eta ka tetangga, pada pamer we kekayaan, seleb we bunuh diri. Kita termasuk nggak penyebab kematiannya? Masuk nggak? Enggak kan, koruptor juga sama. Jadi bukan saya tidak mendukung usulan itu, tetapi dalam kacamata fikih, agama hanya mengizinkan hukuman mati itu 3 itu. Kalau mau nyari yang keempat, itu mesti dicari formula hukumnya tuh gimana gitu. Dari mana pendasarannya? Dari agama nih saya bicara, bukan dari hukum positif, dari agama. Apakah lewat celah tadi karena kejahatannya sangat kronis dan hukuman biasa tidak mempan dan lain sebagainya, itu mungkin bisa dicari ijtihad. Jadi jatuhnya tuh ijtihad fikih. Tapi kalau berdasarkan dalil hanya 3 hukuman mati itu. Murtad, memerangi umat Islam, memusuhi dan memerangi. Yang kedua adalah zina, yang ketiga kisos. Kisos zina, memerangi umat Islam atau berontak kepada umat Islam. Selain itu tidak ada. Jadi saya dalam status tidak berani mendukung, menyatakan karena tidak punya dalil yang sahih yang kuat untuk mensahkan itu. Tapi kalau nanya apakah ada ijtihad atau celah hukum bisa sampai ke sana, mungkin para ulama bisa bermusyawarah kembali dari mana bisa diambil proporsi hukumnya itu, alasan hukumnya. Begitu. Betul, merusak. Betul. Tapi apakah dia langsung terlibat pembunuhan? Tidak. Makanya dalam Islam yang harus dihukum mati itu yang terlibat pembunuhan langsung. Secara dalil ya, secara dalil. Saya bicara secara dalil. Kalau nanti ada ijtihad ulama untuk dihukum mati ya silakan. Di negara-negara muslim sendiri yang diterapkan itu hukuman mati itu, 1 adalah terorisme, 2 adalah pemberontakan, yang ketiga adalah narkoba. Ya kan? Dan koruptor itu hanya sebatas dipotong tangan,
ya kan. Jadi kalau potong tangan saya setuju karena memang ada itunya. Walaupun syarat-syarat potong tangan itu juga ketat, harus harta yang pribadi, bukan harta umum, bukan harta bersama. Ya. Syarat pelaksanaan potong tangan itu adalah pencurian dari harta pribadi. Kalau harta publik tidak ada istilah potong tangan. Kalau waktu perang itu boleh ya? Nah, perang ada Kan tadinya matinya dipaksa. Tembak katanya mati aja. ya kalau perang mah kan pilihannya dua, mati atau dimatiin kan gitu. Kalau Nah, perang itu beda. hukumnya apa tuh? Hukumnya kalau kitanya benar ya syahid. Kayak dulu saya Petrus di Karungan dia itu bendul tembak. Itu dosa. Ya kalau itu tindakan zalim ya berdosa. Bukan perang itu, pembasmian Petrus istilahnya. Jadi aman gara-gara itu jadi aman negara. Kalau itu tindakan sewenang-wenang ya dosa. Kalau itu tindakan yang tepat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu sesuai aturan gitu. Jadi ya emang masalah politik ini harus jeli membahasnya ya, tidak bisa dikaitkan. Saya hanya memberi pandangan secara fikih saja bahwa itulah hukuman mati yang pernah berlaku di zaman Nabi hanya 3. Untuk mengadakan yang baru perlu musyawarah, ijtihad, kembali para ulama. Dari mana celah hukumnya dicari, silahkan gitu. Silahkan. Kalau secara nafsu mah saya juga setuju banget. Setuju banget itu koruptor digantung, dipenggal itu setuju banget. MUI menganjurkan hukuman mati bagi koruptor yang material. Bukan pendapat resmi. Pendapat tokoh 1 orang 2 orang. Bukan pendapat dari organisasi. Iya, tapi kan kalau disebut fatwa MUI itu harus dari lembaga. Kalau fatwa orang per orang ya bisa jadi. Jadi secara pribadi, secara semangat juga saya sangat setuju. Saya sangat setuju untuk dihukum. Nah, jadi ini larangan seseorang meminta kalau terpaksa, kalau sangat terpaksa, nggak kuat lagi hidup. Nah, ini nih. Kalau benar-benar terpaksa, udah nggak kuat lagi hidup, udah nggak sanggup lagi hidup, kalau terpaksa nih. Nggak bisa membiayai gitu. Ya itu mah bukan darurat, tinggal kerja aja itu mah. Tinggal kerja nyari duit. Ini mah benar-benar terpaksa. Sudah malas, sudah bosan, sudah nggak mau lagi hidup lah. Sendirian gitu. Maka Nabi mengatakan tidak boleh seorang meminta kematian karena sakit yang ditimpanya atau karena sesuatu yang dialaminya. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau terpaksa harus dia lakukan, maka bacalah ini. Ya, kalau benar-benar ingin mati, nih. Nabi mengatakan, katakanlah Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, wafatkan aku jika kematian lebih baik bagiku. Minta boleh, tapi tadi ada pengikatnya. Matikan aku jika kematian lebih baik bagiku. Wa ahyini, dan hidupkan aku jika kehidupan lebih baik bagiku. Itu kalau sudah mentok benar-benar pengen mati, itu bacaannya. Tapi kan saya yakin nggak ada orang yang benar-benar mati. Saya yakin tidak ada orang yang benar-benar ingin mati. Tapi kalau ada orang yang benar-benar ingin mati, bacaannya ini. Ya Allah, jika kematian lebih baik bagiku, matikan aku. Jika hidup lebih baik bagiku, hidupkan aku. Nah, geus kitu mah geus we. Kantun ngantosan. Kumaha baiknya. Jadi berarti gini cara memahaminya. Nomor 1, dilarang meminta kematian, hukumnya haram. Nomor 2, tidak ada kesempatan berbuat baik kecuali selama masih hidup. Dan nomor 3, kalau terpaksa ingin mati, baca doa tadi. Jika mati lebih baik, matikan. Jika hidup, hidupkan. Tapi prinsip dasarnya dilarang ya minta kematian. Baik, itu Bapak sekalian hal-hal yang berkenaan dengan hadis-hadis al-maut. Mudah-mudahan ini menjadi tantangan bagi kita, menjadi pengingat
bagi kita. Ya, sebagai penutup, Nabi pernah menggambar satu kotak. Jadi Nabi itu pernah menggambar di tanah, Pak, kotak begini. Set, set, set. Nabi menggambar. Kemudian beliau membuat garis di tengah. Set. Tahu ya, kotak lalu garis lurus. Kemudian beliau menjelaskan yang sisi kanan ini adalah rezeki. Kotak itu manusia. Sebelah kanannya itu rezeki, termasuk usia, kesehatan, keturunan, harta benda, materi, segala macam. Sisi kirinya itu kematian. Jadi manusia itu hidup di antara jatah rezeki dan jatah mati. Lalu garis lurus yang beliau buat itu harapan dan keinginan. Maka manusia selalu keinginannya itu melampaui jatah usia dan jatah rezekinya. Jadi keinginannya tuh banyak gitu. Keinginannya tuh banyak, tinggi, banyak, panjang. Atau panjang kali lebar kali tinggi, itu keinginan manusia itu. Tapi dia dibatasi oleh garis yang gigirnya itu. Garis ini adalah jatahnya rezeki, garis ini adalah waktu ajalnya. Tapi keinginannya mah panjang. Sepanjang Bengawan Solo gitu. Jadi ini gambaran dari Rasulullah SAW bahwa itulah hakikat kehidupan manusia. Selalu panjang angan-angannya, tapi dia tidak ingat bahwa dia dibatasi oleh jatah rezeki dan dibatasi oleh waktu ajalnya. Maka bersiap-siaplah untuk mengisi kehidupan di sana. Karena orang cerdas itu kata Nabi orang yang pandai menyiapkan akhiratnya. Orang cerdas adalah orang yang paling pandai menyiapkan akhiratnya. Dan orang paling bodoh adalah orang yang tidak menyiapkan apa-apa untuk kehidupan abadinya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita bimbingan, taufik, memberikan kemudahan agar kita dapat menyiapkan hari esok yang sangat abadi, yang tidak ada henti, yang tidak ada putus-putusnya nanti, abadi, dengan persiapan yang sangat baik dan persiapan yang mudah, terutama bisa kita lakukan dengan istiqomah dalam thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.